Jujur terima kasih buat semua yang kami cintai di dalam Tuhan Yesus. Kita akan meninggalkan kitab Markus karena sudah selesai. Jadi kita sudah janji pindah ke buku Kisah Para Rasul. Jadi ada beberapa bagian yang kita coba baca. Jadi kalau ditanya kenapa Bapak Pendeta pilih buku Kisah Para Rasul, sesudah selesai Markus, ya karena kami punya dasar. Karena sesudah selesai Injil, barulah ada berita yang bisa disampaikan oleh rasul-rasul. Kalau sebelum selesai Injil, belum ada berita yang bisa disampaikan. Itulah maka sebabnya Yesus beberapa kali di dalam Injil mengatakan, jangan beritakan, jangan beritakan, karena beritanya belum lengkap. Nah, tapi sesudah lengkap beritanya, barulah mereka disuruh memberitakannya. Ya, baru yang kedua, kenapa kita pilih buku Kisah Rasul? Karena kita punya keyakinan bahwa perjanjiannya ini kuat dalam misi. Ya, sebagaimana kita tahu masing-masing, kalau kaki fungsinya untuk berjalan. Jadi kalau gereja ini berdiri tidak bisa tidak, fungsinya bukan mengumpulkan manusia, tetapi supaya pergi misi memberitakan apa yang sudah dibuat oleh Yesus. Jadi ada berita yang bisa kita sampaikan, dan berita itulah kita sudah menyelesaikan. Hampir semua jemaat tahu Injil Yohanes. Firman menjelma menjadi manusia. Jadi ada berita yang bisa kita sampaikan. Baru alasan yang ketiga, karena Kisah Para Rasul banyak menceritakan bagaimana pimpinan Roh Kudus di dalam orang-orang yang sudah percaya. Karena kami yakin kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka tidak mungkinlah Injil sampai ke Roma. Karena waktu kita nanti membaca Kisah Para Rasul, perlu kali kita melihatnya bagaimana orang-orang yang sudah percaya ini dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau dulu murid-murid dipimpin oleh Tuhan Yesus, namanya pun muridnya Tuhan Yesus. Yesus berjalan di depan, murid-muridnya mengikutinya di belakang. Sekarang sesudah Yesus naik ke surga, maka Roh Kuduslah yang menggantikan untuk memimpin orang-orang yang sudah percaya kepadanya, bahkan memberikan kuasa untuk mereka bisa menyaksikan apa yang sudah dibuat oleh Tuhan Yesus. Jadi kita coba dengan 3 alasan ini memilih buku Kisah Para Rasul. Kalau ada nanti yang agak sulit, sepertinya nggak sulit, karena buku Kisah Rasul adalah buku cerita. Jadi kalau kamu baca buku Kisah Rasul, baca saja dalam bentuk cerita. Ya, ceritanya nanti itu biasanya mulai pasal Kisah Rasul pasal 2. Itu cerita sampai pasal 28. Permulaan ininya belum cerita. Nanti kalau sudah mulai pasal 2 sampai pasal 28, karena Kisah Para Rasul itu 28 pasal kalau saya nggak salah. Markus cuma 16 pasal, ya. Dan cuma satu temanya, gampang diingat ya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya. Dan sudah selesai. Diserahkannya nyawanya, dan sekarang murid-muridnya ada berita yang bisa dia sampaikan. Itulah maka keluar buku Kisah Para Rasul, lanjutan
dari apa yang dibuat oleh Yesus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kalau ada cerita Yesus yang bisa kami baca. Dan ada cerita mengenai orang-orang yang terlebih dahulu percaya daripada kami. Ajari kami Tuhan kami Yesus, sebagaimana Tuhan berjanji bahwa Roh Kudus akan mengingatkan apa yang sudah dikatakan Yesus, supaya ada berita yang bisa kami sampaikan ke tengah-tengah dunia ini. Kuduskan kami sebagai umat-Mu supaya layak memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lihat Kisah Rasul pasalnya yang pertama. Ya. Roh Kudus dijanjikan. Ya boleh ya, kalau dari judulnya ini masih janji. Ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan yang diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Itulah dulu yang kita lihat ya. Ayat selanjutnya. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi dalam bagian ini yang pertama kita lihat yang menerima surat ini. Sepertinya Kisah Para Rasul ini merupakan seperti surat. Karena dikatakannya apa? Hei Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan yang diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Jadi Theophilus ini menerima 2 surat. Satu dalam suratnya yang pertama, dan inilah suratnya yang kedua. Nah, suratnya yang pertama itu semua orang katakan itulah Injil Lukas. Iya, mari kita lihat bagaimana Lukas menulis. Ya, karena Lukas ini menulis 2 buku. Karena dikatakannya dalam buku yang pertama. Jadi dianggapnya ini buku, ya. Nah, Lukas pasalnya yang pertama. Ya. Sama alamatnya. Theophilus yang mulia. Inilah orang yang menerima suratnya yang pertama. Yang tadi juga dia juga yang menerimanya. Jadi boleh kita katakan, oh kalau begitu Injil Lukas merupakan surat pribadi kepada pribadi. Ya. Isinya apa? Apa isinya surat pribadi ini? Maka dikatakan tadi dalam suratku yang pertama, aku telah menuliskan tentang apa yang segala sesuatu. Iya, apa yang diajarkan Yesus dan apa yang Dia kerjakan. Jadi kalau si penulis ini menyatakan kepada yang menerima suratnya dalam Kisah Para Rasul
dalam suratku yang pertama. Jadi suratnya yang pertama itu rupanya Injil Lukas. Ya pasti nanti kamu tanya, jadi kenapa kamu katakan itu Injil? Padahal itu surat pribadi dari Lukas kepada satu pribadi. Boleh. Makanya kita tadi katakan surat pertama dan surat yang kedua. Surat pertamanya itulah Lukas. Itulah Injil Lukas. Karena Injil beritanya tentang Yesus, makanya ditaruh dia di antara. Ya, tapi kenapa nggak disambungkan saja? Kenapa di tengah-tengahnya ditaruh Injil Yohanes? Berarti secocoknya harusnya apakah Injil Lukas sudah itu disambung kepada Kisah Para Rasul. Karena Injil Lukas ini belum berakhir pasal 24-nya. Karena disambungnya kepada buku Kisah Para Rasul. Gitu. Iya, tapi ditaruh Injil Yohanes. Iya. Iya, supaya Injil Yohanes sebelum Kisah Para Rasul. Ya. Mari kita baca dalam surat yang pertama. Theophilus yang mulia. Jadi yang menerima surat ini setidaknya orang yang mulia ya. Ya, waktu saya pelajari Theophilus itu namanya kan Theo ya. Theo dan Philus artinya ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan friend of God ya. Jadi Theophilus ini adalah sahabatnya Allah. Itulah artinya. Walaupun dia mungkin bukan orang Yahudi, seperti juga Lukas bukan orang Yahudi. Tapi sepertinya dia adalah orang yang sudah banyak kali mengenal tentang undang-undang di dalam orang Yahudi. Ya, karena sering di dalam Kisah Rasul pun nanti ada yang bukan Yahudi tetapi menjadi orang yang percaya. Umpamanya seperti Sida-Sida dari Ethiopia. Dia bukan orang Yahudi tapi datang beribadah ke Yerusalem. Waktu pulangnya dia dilayani oleh Filipus, ya. Ya. Dan bahkan dia sudah membaca kitab Nabi Yesaya. Seperti itulah dulu masa buku ini ditulis. Sudah banyak buku-buku yang bisa dibaca mengenai juru selamat yang hubungannya dengan perjanjian lama. Mari kita baca. Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Dia pakai di antara kita, termasuk Theophilus dan Lukas sendiri. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Itulah murid-murid Tuhan Yesus. Karena Lukas bukan murid-murid Tuhan Yesus. Ya, karena Lukas nanti mulai mendengar cerita Yesus mulai dari Kisah Rasul pasal 16. Jadi Lukas ini adalah muridnya Paulus. Berbeda dengan Markus ya, berbeda dengan Matius, berbeda dengan Yohanes. Itulah maka dikatakannya seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi yang saksi mata mengenai Yesus itulah menyampaikan berita ini kepada Lukas. Dan sesudah itu Lukas katanya apa? Ayat 3. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi ada purpose ya. Apa itu purpose ya? Ada tujuan tersendiri Lukas menulis bukunya ini bagi Theophilus. Ya mungkin dia ini seorang yang bagus karena dikatakannya setelah aku meneliti peristiwa ini dengan seksama dan aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Berarti Lukas ini sangat mengasihi Theophilus. Berapa pasal buku Lukas? 12.
24 pasal. Tambah Kisah Rasul 28. Berapa pasal itu? 52. Iya, 52. 4. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Bagus ya? Iya. Kurasa nggak ada yang lebih hebat daripada Lukas dalam zaman ini. Untuk satu orang, Theophilus yang mulia, dia korbankan waktunya menulis Injil Lukas 24 pasal dan menambah Kisah Para Rasul 28 pasal supaya engkau dapat mengetahui. Jadi tujuannya ditulis supaya dia dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ya, itu tujuannya. Jadi kalau kita membaca Lukas supaya dia mengetahui kebenaran itu. Kalau dibaca Kisah Rasul pun nanti supaya kita juga dapat mengetahui kebenaran itu, diselidikinya semua. Sebagaimana kita tadi sudah katakan, sudah banyak buku-buku yang beredar pada waktu itu. Dan dia selidiki, yang mengatakan itu oleh saksi mata, pelayanan firman Tuhan. Dan sekarang kubu-kukalah ini buat saudaraku Theophilus. Alasannya supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi Theophilus ini orang yang bersedia untuk belajar. Dan orang yang bersedia untuk mengenal kebenaran. Iya. Itulah tujuannya. Nah, mari baru kita sambung dalam suratnya yang kedua tadi. Ya. Di dalam surat yang kedua dikatakannya, "Hai Theophilus, dalam buku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat." Disitulah Injil Lukas berakhir. Maka kalau kita baca nanti Injil Lukas mungkin besok, Yesus naik ke sorga, selesailah buku 1. Barulah dimulainya bukunya yang kedua, menceritakan cerita yang berbeda, yaitu sambungan. Jadi boleh dikatakan kalau begitu Kisah Rasul ini bagi Theophilus adalah sambungan Injil Lukas. Maka sering juga orang katakan Kisah Rasul ini adalah bukunya 2. Satu buku 1, satu buku 2. Buku 1 ceritanya mengenai cerita Yesus. Apa yang diajarkannya, apa yang dikerjakannya sampai dia naik ke surga. Baru kita baca nanti Injil, baru kita baca buku yang kedua, dia ceritakan lagi semua kebenaran ini, berakhirnya sampai di mana? Di Roma. Maka buku yang ditulisnya itu berakhirnya di Yerusalem waktu Yesus naik ke surga, dan bukunya yang kedua ditulisnya berakhirnya waktu Paulus dipenjarakan di Roma pasal 28. Tetapi kalau boleh kita katakan satu cuma tujuannya, supaya Theophilus bisa mengetahui bahwa ini semuanya sungguh benar-benar terjadi. Itu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi satu orang ini kalau boleh kita tiru seperti Lukas ya. Sekarang kita kalau menulis SMS pun maunya jangan panjang-panjang. Ya, singkatan-singkatan. Iya. Kalau tadi singkatan-singkatan dibuat oleh Paulus, oleh Lukas, nggak bisa kita baca hari ini karena ini bahasa tahun 30. Sekarang kita sudah hidup dalam 2010, nggak ngerti lagi. Makanya mula-mula saya baca SMS, banyak saya tidak mengerti karena nggak pernah baca kalimat-kalimat iya yang dia bisa ngerti, aku tidak lagi mengerti begitu. Nah, jadi bisa kita, oh bagus sekali lah Lukas ini pada waktu itu ya. Sampai hari ini karena bagusnya masih dibaca oleh orang. Iya. Karena kita bikin singkat-singkat, nggak dibaca orang pun sudahlah selesai lewat saja semua. Nah, itulah maksudnya yang pertama, pembukaan ini kepada satu orang dan dia korbankan waktunya untuk menulis ini
entah dari mana ditulisnya. Banyak juga orang katakan mungkin dari Roma ditulisnya. Iya, tapi itu cukup panjang untuk satu orang, bukan untuk penginjilan. Supaya kamu tahu bahwa ini benar-benar terjadi. Maka cerita ini cerita yang benar-benar terjadi sesudah dia lihat dan selidiki, cerita yang dibuat oleh orang lain. Baik, berarti kalau sumbernya bukunya ini mungkin Anda katakan dari buku-buku yang sudah ada ditulis sebelumnya. Maka kemungkinannya dia sudah baca Injil Markus. Ya, karena dari segi penulisan Injil Markus lebih tua daripada Injil Lukas. Ya, karena Markus sudah menulis itu sebelum pun sampai Kisah Rasul pasal 16. Karena dia kan orang Yerusalem ya. Nah, Lukas ini kalau Anda baca, ya mungkin dia orang Kolose. Jadi sudah jauh dari Yerusalem. Makanya dibacanya buku-buku waktu dia ke Yerusalem, baru dibukukannya untuk saudaranya Theophilus. Jadi, mari kita baca ayat yang kedua. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasulnya, rasul-rasul yang dipilihnya. Apa diperintahkannya? Nanti di bawah. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Jadi kalimat ini bagus sekali. Jadi Theophilus berarti Lukas ini melihat sesudah Yesus menderita, baru dia tunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Itu yang dia tahu, karena dia bukan saksi mata. Maka kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Jadi Lukas menuliskan cerita penderitaan Tuhan Yesus. Dan sesudah selesai dalam penderitaannya, apa katanya tadi? Dia menampakkan diri kepada mereka. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi ada dua kata di sini. Yesus menderita dan Yesus hidup. Dan itu ditunjukkannya kepada murid-muridnya. Itulah tujuannya. Ia membuktikan bahwa ia hidup. Itulah maka diungkapkannya dirinya kepada murid-muridnya ini. Maka kita tadi mulai sudah ada cerita murid-murid karena Yesus sudah menderita, dan sesudah itu juga Yesus sudah hidup kembali. Makanya sudah ada berita murid-murid menceritakan Yesus menderita dan Yesus hidup. Ya, maka kita hari ini itulah berita kita, bahwa Yesus menderita dan Yesus hidup kembali. Disambungnya, sebab selama 40 hari. Ini betul-betul sungguh-sungguh terjadi. Memang dia menderita dan sudah bangkit. Dia bukan disulap di situ. Selama 40 hari dia membuktikan bahwa dia hidup. Berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka. Dan di dalam pembicaraan mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Lukas melihat sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati yang sudah diselidikinya, dia mau menceritakan apa? Tentang kerajaan Allah. Iya. Jadi bukan lagi tentang pengampunan dosa, bukan lagi tentang melayani orang sakit kusta, karena itu sudah selesai semua dilakukan oleh Yesus. Maka kalau kita berbicara soal tentang kerajaan Allah, itu sudah ditunjukkan Yesus dalam pelayanannya, bahwa kerajaan Allah sudah mulai, yaitu dengan mengusir setan. Maka kerajaan Allah sudah berdiri bagi dia karena Yesus sudah melepaskan dia daripada kuasa kegelapan. Dan waktu dia menyembuhkan orang sakit, kerajaan Allah sudah ada sama dia karena Allah sudah membebaskan dia daripada semua kesulitannya. Makanya tentang kerajaan Allah sudah mulai sejak Yesus melayani. Itulah yang dibicarakan sesudah dia bangkit dari antara orang mati.
Jadi tema Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, satu, menunjukkan bahwa dia hidup. Baru kedua, menyatakan tentang kerajaan Allah. Itulah tema yang disampaikan oleh Lukas kepada Theophilus, supaya waktu nanti dia membaca ke belakang bisa dilihatnya lagi kerajaan Allah sudah berdiri dan dilanjutkan oleh murid-muridnya. Barulah mulai berdiri orang-orang yang percaya. Karena nanti luas kerajaan Allah dalam masa zaman Tuhan Yesus, kita tahu di mana ya? Daerah Kapernaum gitu ya ceritanya. Di daerah Galilea gitu ya. Di daerah Sungai Jordan, di daerah Danau Galilea. Di sana semua kelihatan kerajaan Allah sudah mulai sampai ke Yerusalem. Dan dalam cerita Kisah Para Rasul, maka kelihatanlah kerajaan Allah sudah berdiri, mulai meninggalkan Yerusalem sampai ke Roma. Nah, itulah makanya dikatakannya di sini mengenai tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah di sini tadi sudah dimulai, di mana Allah sudah berkuasa. Iya. Tadi di mana dia berkuasa? Dia sudah menderita dan dia berkuasa hidup kembali. Maka raja yang satu ini cuma berkuasa atas mengalahkan kematian. Dan dia satu-satunya bangkit dari antara orang mati. Barulah dia bisa mendirikan kerajaan Allah. Karena Allah itu adalah hidup. Maka kerajaannya tetap sampai selama-lamanya. Di dalam kekaisaran Romawi, inilah didengar oleh murid-murid. Bahwa Theophilus yang mulia, engkau akan mengetahui semua kebenaran ini. Gitu, ya. Ya, dalam buku yang pertama ini isinya. Dan dalam sesudah itu dia bangkit dari antara orang mati. Dia menunjukkan dirinya selama 40 hari bahwa memang dia adalah hidup. Cerita ini betul-betul terjadi. Dan waktu dia bangkit itu diceritakannya mengenai soal kerajaan Allah. Walaupun di dalam hidupnya sendiri dia sudah mulai mendirikan kerajaan Allah. Tetapi yang paling nyata sekarang, sesudah dia menderita dalam kematiannya dan dia hidup kembali. Itulah kerajaan Allah hidup sampai selama-lamanya. Maka setiap orang yang percaya, dia akan hidup kembali sesudah melewati kematian. Nanti inilah yang selanjutnya sampai Kisah Rasul pasal 28. Mari kita lihat ayat 4. Ayatnya yang keempat. Pada suatu hari. Berarti ini tidak berkelanjutan ya. Karena ini ceritanya yang baru. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kurasa ini dituliskan dalam Matius pasal 3 ayat 11. Ya, Matius pasal 3 ayat 11 waktu Yohanes Pembaptis membaptis. Ya. Ya, Yohanes membaptis di Sungai Jordan dan baptisan Yohanes ini disinggung oleh Tuhan Yesus rupanya. Ya, walaupun Yohanes Pembaptis membaptis di sini, tetapi dia singgung soal baptisan yang akan datang. Berarti kalau Tuhan Yesus dibaptis di sini, berarti ini sudah kurang lebih 33 tahun yang lalu ya. Iya, karena Yesus mulai pelayanannya dalam umur berapa? 30 tahun ya. Baik, kita lihat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi Yohanes Pembaptis itu membaptis hanya sebagai tanda pertobatan. Meninggalkan kejahatan, melakukan yang baik. Tidak sama dengan baptisan orang percaya. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan
kamu dengan Roh Kudus dengan api. Di sini Yohanes Pembaptis seolah-olah sudah bernubuat tentang akan datangnya hari raya Pentakosta. Karena nanti murid-murid ini dibaptis kan di dalam hari raya Pentakosta. Tetapi Yesus mengulanginya. Ya, disitulah cerita kita ayatnya yang kelima ini. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, kita sudah belajar apa artinya dibaptis Roh Kudus. Ya, pasti kita nggak usah banyak kali singgung. Apakah baptisan percik atau baptisan selam, bukan metodenya kita bicarakan. Artinya di sini karena Yesus sudah naik ke surga, maka mereka ini perlu dibaptis oleh Roh Kudus supaya mereka mengikuti. Itu yang paling cocok, supaya mereka ini mengikuti pimpinan Roh Kudus di dalam hidup mereka. Jadi mereka dibaptis dalam Roh Kudus dalam cerita ini supaya mereka mengikuti pimpinan Roh Kudus di dalam hidupnya. Sama dengan hari Pentakosta, langsung kita ingat bagaimana Roh Kudus dicurahkan dan Roh Kudus memberikan bahasa-bahasa baru kepada mereka dan mereka harus mengucapkannya. Karena Roh Kudus menjadi pemimpin dalam hidup orang ini karena Yesus sudah naik ke surga. Dalam bukunya yang pertama, dia tidak menceritakan akan Roh Kudus. Tetapi dalam bagian bukunya yang kedua ini, Lukas menyatakan apa yang dikatakan oleh Yesus. Sebentar lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Karena itu haruslah kamu tinggal di Yerusalem. Nah, nanti kita lihat bagaimana Roh Kudus menjadi pemimpin orang-orang ini semua sesudah mereka dibaptis. Makanya pada hari raya Pentakosta langsung kali kelihatan bagaimana murid-murid ini semua dipimpin oleh Roh Kudus, termasuk Petrus dalam menyampaikan khotbahnya, termasuk rasul-rasul yang lain dalam berbahasa-bahasa untuk menyampaikan perbuatan Allah yang besar. Jadi baptisan Roh Kudus di sini adalah di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu penggenapan janji. Jadi kalau kita baca sekali lagi, ini saya akan uraikan sedikit lagi. Apa dikatakannya tadi? Dan menuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Kalau di dalam sebelumnya banyak kali janji Tuhan Yesus kepada murid. Anak manusia akan disalibkan katanya. Dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Dan seterusnya banyak kali. Dan itu semua sudah digenapi sampai dia bangkit dari antara orang mati dan sampai dia naik ke surga sudah disaksikan oleh semua murid-murid ini. Dan sebelum dia terangkat ke surga ditinggalkannya satu lagi janji. Itu janji tentang Roh Kudus akan membaptis mereka. Ada sedikit bedanya dengan Injil Markus ya. Bisa kamu lihat Kisah Rasul tadi sudah berbeda dengan Injil Markus. Kalau Injil Markus cuma satu temanya kan? Bagaimana Yesus datang untuk melayani. Sekarang orang yang sudah dilayani Yesus tadi harus tunggu di Yerusalem supaya dia juga ngapain? Supaya dia juga menjadi pelayan. Tapi orang ini kalau mau melayani harus tunggu Roh Kudus merupakan perlengkapan yang harus mereka miliki. Iya, mari kita lanjutkan kalau demikian. Itulah pembacaan kita. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi murid-murid pikirannya kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Israel di mana? Di bumi, ibu kotanya Yerusalem, Yesus menjadi raja. Ya, itulah pikiran mereka. Walaupun tadi dia Yesus katakan mengenai kerajaan Allah, Yesus membicarakan hal itu sesudah dia bangkit. Belum tertolong orang ini sesudah pun bangkit dari antara orang mati dari pikiran bahwa Mesias akan memerintah di Yerusalem. Iya. Walaupun nanti dia naik ke surga, oh ini bagaimana lagi caranya? Ya.
Ya, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itulah dia. Ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Jadi dijawabnya iya, tapi kapan dia tidak kasih tahu. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi ayat 6 dan 7 ini berbicara soal memulihkan kerajaan Israel. Berarti bagi mereka kerajaan Allah, waktu Allah nanti datang, maka kerajaan Israel berdiri. Itu tidak perlu kamu kapan waktunya. Dan sampai sekarang belum berdiri. Ayat 8. Karena itu bukan urusan murid-murid. Yesus tidak memberikan urusan ini kepada murid-murid. Tapi apa urusan murid-murid? Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, inilah urusan murid-murid. Urusan kapan berdirinya kerajaan Israel, kapan berdirinya kerajaan Allah, kamu tidak perlu tahu. Atau dikatakan lebih kasar, itu bukan urusanmu. Iya, itu kasarnya. Jadi kita sebenarnya sebagai murid harus tahu kita di dalam kerajaan Allah ini sejauh mana urusanku, sejauh mana urusan Allah. Karena dibagi dua. Karena itu menyangkut Allah dan menyangkut kita. Ada yang diurus, ada yang Tuhan suruh kita urus, dan itulah yang harus kita kerjakan. Untuk mengurus itu dia berikan juga perlengkapan. Itulah ayat 7, ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini berbicara soal kuasa. Sebagaimana waktu Tuhan Yesus mengutus murid-murid, kan Yesus memberi kuasanya, ya. Ingat itu, ya? Itu Matius pasal 10 itu. Waktu Yesus mengurus murid-muridnya, aku telah memberikan kuasa kepadamu, katanya, untuk mengusir setan-setan dan untuk menyembuhkan orang sakit. Rupanya kuasa yang diberikan pada waktu itu diambil kembali. Karena itu waktunya dalam pengutusan temporer supaya mereka sudah punya pengalaman, training namanya, Kak. Jadi Yesus datang ke bumi, salah satu adalah mentraining ke-12 murid. Iya, sesudah selesai training, mereka semua pulang dengan sukacita. Hebat katanya. Dalam nama Yesus, setan-setan semua takluk dan orang sakit juga menjadi sembuh. Bangga mereka. Ya, baru kalimatnya di belakang, janganlah kau bersukacita karena kuasa itu, tapi bersukacitalah karena namamu tertulis di sorga. Tetapi sekali ini berbeda, karena Yesus sudah naik ke sorga. Jadi perlu murid-murid ini diberi kuasa. Ini bukan bagi orang yang percaya, ini bagi orang yang mau bekerja bersama dengan kerajaan Allah. Nah, maka dikatakannya tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya, kalau dalam perjanjian lama menerima kuasa itu kan raja, ya, nabi, imam, itu namanya diurapi oleh Roh Kudus, ya, diurapi, taruh minyak gitu, ya. Ya, tapi di sini dia akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi boleh dikatakan ini perlengkapan untuk mereka melaksanakan tugas itu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi mereka menjadi saksi, dicurahkanlah Roh Kudus dalam kuasa bagi orang ini. Jadi ini berbeda dengan orang yang percaya menerima Roh Kudus sebagai tanda milik kepunyaan. Berbeda di sini. Iya, di sini khusus untuk tugas itu yang dicakapkan. Ya, supaya nanti waktu Theophilus melihat cerita ini ke belakang, yakin dia, oh ini betul-betul kuasa Roh Kudus turun dalam murid-murid ini, dan memang ada kuasanya mengabarkan Injil di tengah-tengah kekaisaran Romawi. Ini bukan kuasa untuk mendirikan kerajaan Israel. Sebagaimana tadi mereka harapkan akan melawan kekaisaran Romawi supaya Israel bisa berdiri.
Jadi kuasa di sini untuk bersaksi. Ya, itulah sederhananya. Bisa kita luaskan tentang Roh Kudus lebih baik nanti di belakang. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi mereka dibaptis dalam Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin mereka. Dan waktu mereka dibaptis dengan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus diberikan kepada mereka supaya mereka bisa bersaksi. Jadi kalau nanti hari Pentakosta, jangan kita lupa melihat turunnya Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada rasul-rasul untuk bersaksi. Jangan salah. Karena tadi janji Bapa ini diberikan kepada mereka supaya mereka bisa bersaksi. Sebagaimana waktu Yesus mengutus murid-muridnya supaya mereka pergi memberitakan Injil dan diberikan kuasa supaya mereka bisa menyatakan nama Yesus kepada orang. Di sini diberikan Roh Kudus kepada dia supaya bisa dia bersaksi. Ini namanya perlengkapan untuk mereka melanjutkan pekerjaan Yesus sesudah Yesus naik ke surga. Supaya kekuatan kerajaan Allah di dalam diri Yesus akan sama dengan diri murid-muridnya. Bahkan dia katakan, kalau engkau percaya, engkau dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang ku kerjakan. Ya, itu maksudnya apa? Karena Yesus ditugaskan hanya di Galilea, di Kapernaum, di Yerusalem. Waktu murid-murid mengabarkan Injil, melintasi semua benua-benua. Kan sudah lebih besar kuasa yang ada di dalam murid-murid untuk memberitakan kerajaan Allah sudah datang, di mana Yesus sudah selesai menderita dan bangkit dari antara orang mati. Ada berita orang yang mereka bawa kuasa. Ya, baik, kita dengar. Berarti ini diberikan Roh Kudus pada mereka supaya mereka menjadi saksiku. Saksi yang mana? Pasti Theophilus tahu. Saksi tentang penderitaan Yesus, saksi tentang kebangkitan Yesus selama 40 hari. Dia menyatakan diri kepada murid-murid bahwa dia hidup. Nah, itulah yang mereka saksikan. Berarti bagaimana dia khotbah? Nanti Anda bisa pikirkan, oh jadi kalau begitu murid-murid ini disuruh hanya untuk bersaksi, bukan untuk berkhotbah. Kalau kita sekarang pasti kita katakan kita pergi memberitakan Injil. Boleh, nanti Anda bisa membandingkannya. Apa bedanya kami pergi memberitakan Injil dan apa bedanya kami pergi menjadi saksi Yesus? Di mana bedanya gitu ya? Ya, makanya tadi dikatakannya di sini dia menunjukkan penderitaannya dan dia menunjukkan bahwa dia sudah bangkit kepada murid-muridnya sesudah selesai penderitaannya. Menjadi saksi, diberikan kuasa sebagaimana mereka bersaksi pada Yesus hidup. Di Yerusalem, apalagi mulai menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini luasnya. Kan begitu ya daerahnya di mana mereka bersaksi. Itu dikatakannya di Yerusalem dulu. Karena nanti bagaimana? Karena Roh Kudus dicurahkan permulaan di Yerusalem. Jadi di mana Roh Kudus dicurahkan, berarti disitulah mereka memiliki kuasa. Ya disitulah mereka harus mulai bersaksi. Maka kita ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Sering juga orang katakan, this is the last. Inilah perkataan Yesus yang terakhir. Kamu adalah menjadi saksiku. Pergilah dia meninggalkan murid-murid. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea." Betul ya, diingatkan dia, orang dari mana dia? Ya, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Ya, jadi kenapakah kamu? Yesus ini yang terangkat ke surga. Jadi di sini terangkat dipakai istilah terjemahannya ya.
ia terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Inilah yang mereka ingat waktu pulang dari Bukit Zaitun itu. Karena Yesus berangkat ke surga dari Bukit Zaitun. Jadi sesudah mereka kembali dari Bukit Zaitun itu, mereka ada setidaknya kesan mereka melihat Yesus naik ke surga. Itu kesan yang pertama. Kesan yang kedua, mereka masih mendapat janji bahwa Yesus akan datang kembali. Mengenai kesan yang ketiga, mereka menantikan di waktu yang dekat bahwa mereka akan menerima Roh Kudus, dan sesudah itu mereka menjadi saksi. Pulanglah mereka dengan 3 kesan yang ada di dalam hati mereka, dan mereka pulang kembali. Kemana dia pulang? Kembali ke Yerusalem. Kalau dia orang Galilea, di mana dia tinggal? Karena rumah mereka toh tidak ada di Yerusalem. Maka semua orang katakan, itulah rumahnya Simon Petrus. Jadi 3 kesan inilah perpisahan to say goodbye. Kamu akan menerima Roh Kudus, jangan tinggalkan Yerusalem, dan kamu akan menjadi saksiku. Dan nanti waktu Anda baca cerita ini, karena ini 10 hari lamanya menunggu. Ya kan 10 hari lamanya ya. Karena Yesus naik ke surga hari ke-40. Itu 7 minggu sesudah Paskah. Ya, 7 minggu kali 7 kan, ya, 7 minggu itu 49 ya. Ada Pentakosta turunnya. Jadi 40 hari. Dan sesudah itu 10 hari, itulah turunnya Roh Kudus. 10 harilah mereka menunggu. Dan apa yang dikerjakan mereka dalam 10 hari ini? Anda baca nanti di belakang. Ada di situ mereka kerjakan sambil menunggu mereka melakukan sesuatu. Oh, mereka memilih siapalah kita buat gantinya, siapa katanya? Judas Iskariot katanya. Dibuat mereka lah kumpul-kumpul sebelum Roh Kudus turun. Jadi walaupun mereka belum dipimpin, tapi mereka belum bisa berdiam diri, langsung mereka mengadakan aktivitas untuk memilih Judas Iskariot. Iya. Sebenarnya mereka harus duduk menunggu kapan Roh Kudus memimpin hidup mereka. Tetapi 10 hari itu lama, atau 10 hari duduk di Yerusalem sebagai orang Galilea yang tiap hari bersama dengan guru, yang tiap hari menangkap ikan, tiap hari sibuk melayani orang. Ini 10 hari kerjanya hanya duduk menantikan kapan janji itu datang, dan bagaimana nanti janjinya datang itu. Kok ciri-cirinya belum juga datang sudah 10 hari di kota Yerusalem, kota asing ini. Inilah kesan yang mau ditaruhkan oleh Lukas kepada Theophilus. Yesus naik ke surga, ada pesannya satu. Tunggu sampai Roh Kudus turun atas kamu, dan kalau itu turun, berubahlah kamu menjadi saksi, ada kuasamu. Jadi nanti waktu kita baca ke belakang, kuasa inilah mereka pakai untuk menjadi saksi. Kalau kita katakan Musa waktu dia mau bersaksi ke Mesir, pakai pakai tongkat, kata tuannya. Bawa tongkat ini supaya Firaun bisa melihat kuasaku. Kalau kepada Daud, pakai ahli-ahliku ini untuk mengalahkan Goliat. Tetapi kepada murid-murid itu Allah sendiri. Itulah Roh Kudus yang akan memberikan kuasa kepada mereka. Kenapa bisa diberikan Roh Kudus? Karena sudah terjadi pengampunan dosa. Kepada semua ini hamba-hambanya sebelumnya belum bisa diberikan Roh Kudus karena belum ada pengampunan dosa. Itulah maka dipakai istilahnya pengurapan oleh kuasa Roh Kudus, dilambangkan oleh minyak. Tetapi murid-murid tidak perlu lambang lagi, tetapi sudah menjadi real bahwa Allah, itulah Roh Kudus, ada di dalam diri mereka supaya mereka menjadi saksinya. 3 kesan ini. Mereka meninggalkan Bukit Zaitun. Lama dia melihat gurunya naik ke surga, sampai datang 2 malaikat, kata penafsir ya. Jangan lagi kalian di sini karena dia sudah naik, dan sebagaimana dia naik demikian juga nanti dia datang
kembali. Pulanglah mereka dengan kesan. Setidaknya 2 dia tunggu. Satu menunggu waktu yang singkat akan turun Roh Kudus. Tapi satu lagi belum datang sampai hari ini. Itulah Yesus Tuhan kita. Kenapa belum datang? Karena kita belum bertobat, kan gitu ya. Itu kata Petrus. Berilah kesempatan kesabaran Allah supaya kamu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Kalau dia tadi dalam kalau Roh Kudus turun 10 hari, 10 hari lagi datang dia kan sudah selesai semua. Kita tidak masuk dalam kerajaan surga. Nah, inilah maka dikatakan tadi buku Kisah Rasul tidak sama dengan bukunya Injil Lukas dan Injil Markus dan Injil Yohanes. Sekarang murid-murid diperlengkapi dengan kuasa dan harus tunggu 10 hari. Barulah turun Roh Kudus. Janji ini akan digenapi pada pasal 2. Mari kita berdoa. Kami datang mengucap syukur bahwa Yesus Tuhan kami telah menderita dan telah hidup kembali, sehingga ada berita yang bisa murid-murid ceritakan. Ada saksi mata, dan sekarang diberikan kuasa kepada kami, itulah Roh Kudus sendiri, untuk menjadi saksi. Kami mengucap syukur bagaimana murid-murid kembali dari Bukit Zaitun, meninggalkan bukit itu, tempat perpisahan. Kesan mereka bahwa Yesus segera akan datang karena sudah dijanjikan sebagaimana dia naik ke surga. Kamu lihat, demikian juga dia akan datang sekali lagi. Kami masih menanti kapan Yesus datang sekali lagi, tapi sebelum engkau datang, engkau memerintahkan kepada kami supaya kami menyaksikan baik penderitaan maupun Yesus sudah hidup kembali, di dalamnya ada pengampunan dosa. Kami bersyukur Tuhan kami Yesus buat cerita yang bisa kami dengar hari ini. Dan kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus membuat kami yakin bahwa ini betul sungguh benar terjadi. Kami berdoa buat situasi, buat COVID-19 ini. Kami berdoa lindungilah kami. Karena kami hanya di dalam tangan-Mu. Dan berilah obat supaya ada obat yang bisa ditemukan untuk menyembuhkannya, untuk mengurangi kematian. Dan kami berdoa supaya Tuhan menolong pemerintahan kami, supaya tetap ada dalam damai, dan kami semua terpelihara di dalam naungan pemerintahan kami, oleh karena tangan-Mu yang memberikan hikmat, sehingga kami masih bisa beribadah kepada-Mu saja. Malam ini sudah menjadi bagian kami. Beri kami damai dan sukacita di hadapan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.